materi. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengertian dari micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mengajarkan tentang micro teaching. Sebelum saya menjelaskan apa itu micro teaching, pada tahu nggak apa itu micro teaching? Tidak, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang micro teaching. Baik, pengertian dari micro teaching. Micro teaching ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mikro dan teaching. Yang artinya sempit, kecil, terbatas. Teaching berarti mengajar. Jadi micro teaching merupakan suatu yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau mengencangkannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari micro teaching. Micro teaching berfungsi untuk memperkuat program pengalaman di lapangan. Dengan adanya kita belajar micro teaching, kita merasa lebih terampil dalam melaksanakan PPL secara maksimal dan baik. Hal ini dapat didukung oleh beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, mahasiswa yang baik dalam micro teaching, baik juga dalam PPL. Yang kedua, mahasiswa yang lulus micro teaching lebih terampil dalam melaksanakan PPL daripada mahasiswa yang tidak mengikuti micro teaching. Yang ketiga, mahasiswa yang telah mengikuti program micro teaching akan memperoleh nilai yang tinggi dalam melaksanakan PPL. Yang keempat, micro teaching sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang berprestasi sedangkan mahasiswa yang berprestasi kurang atau sangat padat kurang bermanfaat. Yang terakhir ada interaksi antara guru dengan siswa menjadi lebih baik pada calon guru yang telah mengikuti micro teaching. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari micro teaching. Adapun manfaat dari micro teaching adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan dan membina keterampilan pada calon seorang guru dalam mengajar. Yang kedua, keterampilan mengajar lebih terkontrol atau terlatih. Yang ketiga, perbaikan atau penyempurnaan secara cepat dapat segera dicermati. Yang keempat, latihan penguasaan keterampilan menjadi lebih baik. Yang kelima, saat latihan berlangsung, calon guru akan mudah memusatkan perhatian kepada seorang siswa secara objektif. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisien atau efektivitas dan praktek mengajar yang relatif singkat. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, pengertian. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini yang dimaksudkan agar siswa
kegiatan dari inti pelajaran yang dilakukan selama jam pelajaran itu untuk menyampaikan mental siswa terhadap hal-hal yang akan dipelajari. Guru dapat melakukan usaha-usaha dengan memberi acuan dan membuat kegiatan antara materi pelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, fungsi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, ada bermakna. Dalam usaha menarik perhatian atau motivasi, siswa hendaknya memiliki cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Yang kedua, ada berurutan dan berkeseimbangan. Yang kedua, ada berurutan dan aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting belajar hendaknya merupakan bagian dan kesatuan yang diutuh dalam proses mengajar. Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan berkeseimbangan ini perlu diusahakan untuk suasana yang tepat berhubungan dengan minat siswa. Antara suatu kegiatan tepat baginya adalah kaitan dengan pengalaman dan pengetahuan yang lebih dimiliki siswa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan dari micro teaching. Di sini saya akan menjelaskan teknik membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Ada 3, yaitu yang pertama itu membuka pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk membuka pembelajaran kita harus mempunyai teknik, yaitu yang pertama itu kita harus menginformasikan terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajaran. Yang mana kita ketahui memulai kegiatan belajar mengajar di kelas, langkah awal guru yang paling baik lakukan adalah dengan menginformasikan kepada para peserta didik tentang tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang mana kita tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, itu dapat mereka pahami. Contoh dari menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu seperti contoh kayak gini. Contoh dari informasi tujuan pembelajaran. Gini, kalau contohnya seorang guru itu memberi pelajaran kepada siswanya, itu yang pertama kan tujuan pembelajarannya. Terus apa yang guru jelaskan dan apa yang guru pahami itu kita harus memahaminya dengan baik. Dan untuk poin keduanya kita harus memberikan suatu yang poin kedua itu memberikan suatu perilaku untuk membuat siswa itu berpikir. Yang kedua ini kita harus memberikan suatu perilaku yang mana siswa itu dapat berpikirnya dalam materi. Mereka harus terfokuskan kepada materi apa yang kita jelaskan. Setelah kita menjelaskan dari tujuan tersebut, kita harus membuat mereka itu berpikir, gimana ya pemikiran mereka tentang pembelajaran ini, dan gimana pula mereka harus setelah mereka berpikir, mereka akan dapat tahu tujuannya dan mereka dapat berperilaku dengan baik dan mengenai memfokuskan diri kepada materi yang kita jelaskan. Yaitu kita memberikan satu perilakunya itu contohnya gini, misalkan setiap guru itu pasti
untuk memberikan siswa itu bisa berpikir, mereka harus memberikan pertanyaan kepada siswa yaitu mengenai materi yang dijelaskan dan misal contohnya gini, dari kita kan ini belajar dari bahasa Indonesia, misalkan contohnya misalkan judulnya itu tentang kisah cerita dari mitos atau fakta. Mitosnya misalnya gini, cerita dari seorang maling kundang gitu kan. Kita kan berpikir pertanyaannya gini, siapa yang tahu tentang ceritanya maling kundang dan siapa yang pernah mengalami siapa yang pernah merasa atau melihat misalkan seorang anak itu melawan kepada orang tuanya yang tidak mengakui orang tuanya. Kita bisa terapkan atau mengambil pelajaran dari cerita tersebut, apa yang baiknya dan apa yang buruknya. Untuk contoh pertanyaannya gini, siapa siswa-siswa di sini yang bisa menjelaskan pesan moral dari cerita maling kundang tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Tujuannya di sini kita untuk menjelaskan cerita dari maling kundang tersebut, mengambil pesan moralnya itu untuk mengetahui bagaimana perilakunya dan bagaimana bisa kita bagusnya untuk menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita di sini hanya mengambil mana yang baiknya dan mana yang buruknya gitu. Untuk yang baiknya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari dan untuk yang buruknya bisa kita buang gitu. Dan untuk yang ketiga yaitu memberikan motivasi. Nah, untuk memberikan motivasi, setiap guru kan inginkan muridnya termotivasi untuk belajar dari materinya tersebut. Apabila langkah pertama yaitu informasi tujuan pembelajaran sudah diberikan dan memberikan suatu perilaku untuk membuat siswa itu berpikir sudah juga, dan untuk memberikan motivasi untuk mereka, apabila langkah pertama dan kedua itu sudah dilakukan, berikan motivasi kepada siswa tentang apa yang akan mereka dapatkan apabila sudah bisa menguasai materi tersebut. Yang setelah memberikan motivasi, hubungkan dengan realita kehidupan agar mereka bisa lebih termotivasi lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setelah materi yang pertama dan keduanya itu dilakukan atau tercapai, jadi untuk memberikan motivasinya itu contohnya gini, misalkan kita belajar materinya tentang materi yang pertama tadi kan, misalkan bahasa Indonesia. Setelah itu setelah kita memberi materi, memberi tujuan, memberikan sesuatu untuk mereka berpikir, mereka juga sudah berpikir. Setelah itu kita memberikan motivasinya, contoh dari motivasi kayak gini. Apabila kalian sudah tahu tujuan dari pematerian saya jelaskan dan apa itu kalian sudah juga berpikir tentang pemikiran ceritanya, tentang moral yang bisa diambil, maka kalian akan terdorong untuk mempelajari tentang materi tersebut dan bisa untuk pengetahuan kalian bisa bertambah begitu. Saya menjelaskan tentang menutup pembelajaran. Bagaimana seorang guru di dalam mengajar itu mereka harus mempunyai teknik untuk menutup pembelajaran. Yang pertama tekniknya itu guru harus memberikan kilasan pelajaran untuk pertemuan berikutnya. Diharapkan hal ini dapat merangsang keinginan belajar bagi mereka siswa. Contohnya gini, misalkan guru memberikan kilasan, baiklah anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi yang sudah kita sambung hari ini, misalkannya gitu. Sebelum yang kedua itu, sebelum dibubarkan, maksudnya ungkapkan pelajaran yang akan disampaikan minggu depan. Misalnya contohnya gini, baiklah untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang suatu hal yang lebih menarik dari ini. Semoga siswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu dan membacanya supaya saat ibu bertanya kepada kalian, kalian sudah tahu terlebih dahulu. Memberikan
memberikan tugasnya itu tugasnya harus direncanakan dengan seksama bahkan sebelum pelajaran dimulai. Perlu diingat pula sikap guru yang bersemangat dalam memberikan tugas akan mempengaruhi minat para siswa. Dan terakhirnya kita menutupnya dengan contohnya tugasnya ini kalian harus mencarikan cerita-cerita yang menarik tentang kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalian harus membuat menulis pengalaman kalian yang pernah kalian alami. Ceritanya menarik, mereka ada kesan-kesannya gitu. Itu kita membangkitkan minat siswa, yang mana guru tentu inginkan murid-muridnya kembali di pertemuan berikutnya dengan penuh semangat, dengan senang bertemu gurunya dan senang mempelajari tentang materi yang ibu jelaskan gitu. Untuk membangkit minatnya itu kita contohnya kayak gini. Misalnya untuk membangkitkan minat siswa, yang dapat membangkitkannya itu dalam rasa ingin tahu. Kita harus memberikan rasa ingin tahu dari materi yang kita jelaskan dan agar mereka dapat membacanya di rumah gitu. Menyuruh mereka untuk belajar, bukan sekedar belajar sih, tapi selebihnya kalian contohnya gini, kalian bisa mempelajari tentang materi yang saya jelaskan untuk minggu depan di rumah, dan untuk bisa juga minggu depan saya akan memberikan sebuah video kita menonton bareng gitu. Setelah itu kalian akan mengetahui atau memberi pesan moral dari video tersebut, sehingga seluruh siswa itu dapat memahami gitu apa yang sebelumnya kita pelajari, dan bisa juga untuk menyenangkan siswa, tetapi dengan siswa itu belajar dengan materi yang kita ajarkan, dan juga membuat siswa itu senang belajar dengan kita, bukan membuat mereka harus bosan, harus berbicara, saya malas ya bertemu dengan guru ini, saya malas ya belajar dengan guru ini, bukan. Tapi kita memberikan apalagi kan kita belajarnya siang-siang gitu kan, kita harus memberikan semangat untuk mereka.